Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di seri pengantar akuntansi semester pertama. Di episode sebelumnya, kita udah belajar cara mencatat transaksi ke jurnal umum. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke langkah berikutnya yang gak kalah penting dalam siklus akuntansi, yaitu posting ke buku besar dan membuat neraca saldo. Siap? Yuk kita mulai. Setelah semua transaksi kita catat rapi di jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memindahkan atau posting data tersebut ke buku besar, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ledger. Simpelnya, buku besar ini fungsinya untuk mengelompokkan semua transaksi berdasarkan akunnya masing-masing. Jadi, kita bisa tahu berapa saldo akhir untuk akun kas, berapa saldo untuk akun modal, pendapatan, dan semua akun lainnya. Kalau jurnal umum itu ibarat catatan harian transaksi yang campur aduk, maka buku besar ini adalah rekap per akun yang sudah terorganisir. Jadi lebih gampang buat kita melacak pergerakan uang di setiap posnya. Bentuk buku besar yang paling umum dan paling gampang dipahami adalah T-count. Kenapa disebut begitu? Ya karena bentuknya memang mirip huruf T raksasa, sisi kirinya kita sebut debit dan sisi kanannya kita sebut kredit. Sama seperti di jurnal umum. Setiap kali ada transaksi di jurnal, kita tinggal menyalin angka dan keterangannya ke akun yang sesuai di buku besar. Gampang kan? Biar makin kebayang, yuk kita coba pakai contoh sederhana. Misalkan di jurnal umum kita ada catatan transaksi tanggal 1 Januari, kas di debit sebesar 10 juta rupiah dan modal di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, proses postingnya begini. Kita buka akun kas berbentuk tinggi, lalu tulis 10 juta rupiah di sisi debit. Setelah itu, kita buka akun modal, lalu tulis 10 juta rupiah di sisi kredit. Proses ini kita ulangi terus untuk setiap transaksi yang ada di jurnal umum. Setelah semua transaksi selesai diposting, kita tinggal hitung saldo akhir dari masing-masing akun. Nah, setelah semua akun di buku besar punya saldo, akhirnya masing-masing kita bisa mulai menyusunnya dalam satu daftar yang super penting, namanya neraca saldo atau trial balance. Apa itu neraca saldo? Ini adalah daftar semua akun beserta saldo debit dan kreditnya pada akhir periode. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa total semua saldo debit itu sama persis dengan total semua saldo kredit. Ini adalah pengecekan pertama untuk melihat apakah ada kesalahan pencatatan. Contohnya begini, misalkan setelah kita selesai posting, kita punya data saldo akhir. Akun kas punya saldo debit 9 juta, perlengkapan punya saldo debit 1 juta, utang usaha punya saldo kredit 2 juta, dan modal punya saldo kredit 8 juta. Kalau kita jumlahkan semua yang di sisi debit, totalnya 10 juta. Dan kalau kita jumlahkan semua yang di sisi kredit, totalnya juga 10 juta. Nah, kalau total debit dan kredit sudah sama, berarti seimbang. Tapi kalau beda, wah, itu tandanya ada kesalahan, entah di jurnal, saat posting, atau waktu menghitung saldo. Jadi, harus dicek ulang. Jadi, neraca saldo ini punya beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat pemeriksaan awal untuk memastikan catatan kita sudah benar secara matematis. Kedua, neraca saldo ini menjadi dasar untuk menyusun jurnal penyesuaian yang akan kita bahas nanti. Dan yang ketiga, ini adalah bahan utama untuk menyusun laporan keuangan akhir seperti laporan laba rugi dan neraca. Jadi, alurnya itu dari jurnal diposting ke buku besar, lalu dirangkum di neraca saldo, baru deh jadi laporan keuangan. Supaya kamu makin jago dan cepat terbiasa dengan proses ini, ada beberapa tips dari saya. Pertama, coba gunakan pulpen atau spidol warna berbeda untuk akun debit dan kredit.
Ini sangat membantu visual. Kedua, selalu teliti dan cek kembali setiap langkah posting yang kamu lakukan. Jangan terburu-buru. Dan yang paling penting, banyak-banyaklah latihan pakai contoh transaksi yang nyata, bisa dari keuangan pribadimu atau usaha Kecil Kocilen temanmu. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang buku besar dan neraca saldo. Sekarang kamu udah lebih paham kan gimana alur data transaksi. Dari jurnal umum bisa dirangkum menjadi saldo-saldo akun yang siap untuk tahap berikutnya. Di episode kelima nanti, kita akan membahas jurnal penyesuaian dan neraca lajur atau worksheet. Ini bagian yang sering bikin mahasiswa baru pusing. Tapi tenang aja, sebenarnya gampang banget kalau kamu paham logikanya. Jadi jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan episode Pasot Akuntansi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.